pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus di hari Minggu yang indah ini Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, bahkan di sepanjang hidup kami. Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menserahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kita angkat pujian. One pair of hands. Damai hanya ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun
hatiku tenang, walau hidup tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jawaban hidupku. Hanya Yesus jawabanku. Masa depanku, pengharapanku, kekuatanku, penghiburku, perlindunganku, penebusku, penyembuhku, penolongku, kemenanganku, gunung batuku, kota bentengku, juru selamatku, keselamatanku. Hanya Yesus, di dalam Yesus ada kedamaian, ada ketenangan. Di dalam Yesus Tuhan. Benar Tuhan, hanya di dalam-Mu ada masa depan, ada kedamaian, ada ketenangan, dan ada keselamatan. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada pengharapan. Terima kasih Bapa, Engkaulah jawaban Bapa di dalam hidup kami. Bapa, kami berserahkan Bapa waktu ke depan, jam-jam kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin.
senantiasa berjalan sertaku. Asa membuatnya terang ceria, itulah Yesus selamatku. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus,
Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Wonder of him from the mountains, wonder of him from the sea, wonder of him made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One pair of hands in the valley, the oceans, the rivers, and the sea. Those hands are so strong, so when life goes wrong, would you fade into one pair of hands? Of him heal the sick, one pair of him raise the dead, one pair of him calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said I love you, and those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, would you fade into one pair of hands? Those hands are so strong, so when life goes wrong, would you fade into one pair of hands? Would you fade into one pair of hands? One pair of hands. The power of your hand, the hand of Jesus Christ my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, we give you praise, we praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. One pair of hands, the power of your hand, the hand of Jesus Christ my Savior, the Almighty God. We worship you, we give you praise, we praise your name.
of Jesus, Christ my Savior. We give you praise. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan yang patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. We give you all the honor and all the praise and all the glory that belongs to you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata, Tuhan yang bersabda, dan Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang bertata di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya Bapa. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan segala kekurangan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong kami Bapa dan menolong hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata Bapa, dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan Bapa, waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya, senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is always good. God is so good. Praise God, puji Tuhan. Kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang masih menyertai kita semua sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan, praise God. Cuaca masih cukup dingin ya, kita masih ada di musim dingin, tetapi puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki di hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Tuhan kita luar biasa. Ya, kita sudah memasuki di bulan Agustus ya. Hari ini tanggal 16 Agustus, hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan yang sudah membawa kita semua sampai pada hari ini dan yang masih menyertai kita semua sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan, God is good. We give Him all the honor and all the praise and the glory belongs to Him. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang masih diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kebenaran firman Tuhan yang masih diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang kedua, ayatnya yang Kitab Roma pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan mengajar kita, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Ini bagaimana Rasul Paulus yang sudah menuliskan kitab Roma ini luar biasa. Rasul Paulus adalah hamba Allah yang luar biasa,
Dia Tuhan yang mengambil Rasul Paulus, yang menyelamatkan Rasul Paulus untuk menjadi hambanya, untuk membawa Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Amin, puji Tuhan. Dan Rasul Paulus sudah menjalankan tugasnya sampai pada akhir. Ya, dia selesaikan dengan luar biasa, ya. Dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena di dalam kehidupannya selama dia masih ada di atas muka bumi ini, dia sudah menjalani semua tugas-tugasnya, yaitu apa yang Tuhan sudah percayakan untuk Rasul Paulus menjalani tugas-tugasnya, dia sudah selesaikan dengan baik, ya. Jadi he's finishing well. Rasul Paulus has finishing well with his journey. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Baik, harapannya kita semua juga boleh finishing well dengan our journey and with our journey. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Baik, kita akan bacakan sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Dan ingat Bapak Ibu, setiap kebenaran hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Jadi kalau ada orang katakan atau mau tambahkan kebenaran di luar Alkitab, itu tidak benar. Itu pasti adalah satu kekeliruan yang mereka mau tambahkan, ya. Karena Tuhan Yesus katakan tidak ada kebenaran selain di dalam Dia. Dan di dalam Dia artinya Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebenaran itu sendiri. Firman-Nya itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Firman menjadi manusia, ya. Itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Alkitab itu adalah kebenaran Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Hanya dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Dan memang benar, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu. Ya, banyak orang mau cari-cari keselamatan, tapi mereka tidak mau melalui Tuhan Yesus Kristus. Mereka pikir Tuhan Yesus Kristus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Jadi mereka tidak mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai anak Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, dan dialah Allah itu sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia pada 2000 tahun yang lalu, karena Allah sendiri mau menyelamatkan kita. Allah sendiri mau menyelamatkan umat manusia, karena umat manusia telah terpisah dari Allah, ya. Jadi Allah sendiri yang datang mencari kita. Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia dan menyelamatkan umat manusia. Amin. Jadi kita semua itu sangat beruntung, Bapak Ibu, ya. Kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang Dia sudah berikan, ya. Begitu luar biasa, begitu dahsyat. Amin, puji Tuhan. Baik, mari kita bacakan sama-sama kitab Roma pasal yang kedua. Kitab Roma pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Silakan dibaca, puji Tuhan. Praise God. Roma 2 ayat 1 sampai 6. Ini terambil dari perikop hukuman Allah atas semua orang. Bagaimana ini hukuman Allah atas semua umat manusia. Ayat 1, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Bacakan lagi ayat yang pertama. Ini bagaimana Rasul Paulus menuliskan kitab ini, di mana dia menuliskan tentang hukum Allah terhadap umat manusia, ya. Jadi ingat bahwa ada hukum Allah yang akan dilaksanakan oleh Tuhan sendiri pada akhirnya nanti, kalau Dia datang kedua kalinya, untuk setiap umat manusia yang tidak mau bertobat dan tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hukum Allah yang akan menimpa bagi setiap manusia yang tidak mau bertobat dan tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Kita mulai lagi ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau
yang menghakimi orang lain, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ini Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan lewat firman-Nya. Ya, bacakan lagi ayat yang pertama. Karena itu hai manusia, Ya, karena itu hai manusia, dikatakan di siapapun sana. juga engkau, Siapapun juga engkau. Jadi ini dikatakan oleh Rasul Paulus, hai manusia, siapapun juga engkau. Jadi siapapun kita, Bapak Ibu, dikatakan di sana, siapapun kita, lalu yang menghakimi orang lain, yang menghakimi orang lain. Jadi siapapun kita yang menghakimi orang lain semau kita, seenak kita, lalu engkau sendiri tidak bebas dari salah. engkau sendiri tidak bebas dari salah. Artinya kita, siapapun kita yang menghakimi seseorang atau menghakimi orang lain dengan semau kita, seenak kita, ya tanpa memikirkan semua itu, lalu kita menghakimi orang itu semau kita, maka dikatakan di sana lagi, bacakan. Sebab dalam menghakimi orang lain, Enggak, belum, masih tetap ayat pertama. ya sebab dalam menghakimi orang lain, Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. melakukan hal-hal yang sama. Jadi ini di ayat yang pertama dikatakan katakan di sana oleh Rasul Paulus. Kita bacakan lagi satu kali lagi. Karena itu hai manusia, Karena itu hai manusia, Bapak Ibu kita perhatikan dengan baik ya, ini kebenaran firman Tuhan tentang hukum Allah bagi kita umat manusia yang tidak mau bertobat dan tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah hukumannya. Lalu katakan lagi, siapapun juga engkau siapapun juga engkau, hai manusia, yang menghakimi orang lain, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi siapapun engkau, siapapun kita yang menghakimi orang lain, kita sendiri tidak bebas dari salah. Artinya kita semua juga melakukan kesalahan di hadapan Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi kita sendiri tidak bebas dari salah ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita menghakimi orang semau kita, seenak kita, tanpa kita memikirkan sendiri. Maksudnya tanpa kita memikirkan bahwa diri kita sendiri melakukan hal yang sama. Lalu teruskan lagi. Sebab dalam menghakimi orang lain, Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. engkau menghakimi dirimu sendiri. Ya, dikatakan di sana sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, siapapun kita hai manusia, ya. Jadi kalau kita tetap mau menghakimi orang semau kita, seenak kita, maka kita pun tidak bebas dari salah karena kita sendiri melakukan hal-hal yang saya bacakan lagi, karena kita sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. melakukan hal-hal yang sama. Jadi kita semua, siapapun kita yang menghakimi orang lain, menghakimi siapapun orang itu, kita sendiri melakukan hal-hal yang sama. Firman Tuhan katakan di sana, artinya Bapak Ibu kita sendiri melakukan juga apa yang mereka lakukan. Artinya mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Lalu kita menghakimi orang itu semau kita, seenak kita, padahal kita sendiri juga melakukan itu semua. Apa yang dia lakukan, apa yang orang itu lakukan, kita juga melakukan hal-hal yang sama. Artinya hal-hal yang demikian kita juga melakukan. Apa yang orang itu lakukan, yang kita hakimi orang itu, ya maksudnya dia bingung kok kita dihakimi, saya dihakimi, lalu dia tidak melihat diri dia sendiri bahwa dia sendiri adalah orang berdosa. Artinya kita sendiri tidak luput dari salah, karena setiap orang yang menghakimi orang lain, dia sendiri melakukan hal-hal yang sama. Jadi Bapak Ibu kita harus berhati-hati dengan tindakan kita, dengan sikap kita. Di saat kita melihat orang lain jatuh dalam dosa, orang lain itu jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, atau dia melakukan kesalahan di hadapan kita, atau kita dengar dari orang lain, jangan kita langsung menghakimi, jangan kita langsung menghakimi orang itu. Karena kita sendiri
tidak luput dari salah. Kita sendiri adalah orang-orang berdosa. Kita sendiri adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang sama, yaitu artinya hal-hal yang berdosa, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor di hadapan Allah. Jadi kita semua melakukan hal yang sama, artinya kita semua tidak luput dari kesalahan. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Itu yang diartikan oleh Rasul Paulus, kita semua adalah orang-orang berdosa. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semua ini memang adalah orang-orang berdosa. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang berdosa seenak kita, karena kita semua juga orang berdosa. Bagaimana orang berdosa mau menghakimi orang berdosa? Tidak masuk akal, karena kita semua sama-sama orang berdosa di hadapan Tuhan. Kita semua sama-sama orang-orang yang harus bertobat di hadapan Tuhan dari dosa-dosa kita. Karena kita tidak bisa hitung berapa banyak dosa-dosa kita di hadapan Allah. Hanya Tuhan yang sudah menghitung semua itu. Dan itu semua ada di dalam buku kehidupan. Tuhan menyediakan buku kehidupan untuk nanti penghakiman nanti, kalau dia datang kedua kalinya. Karena akan ada banyak manusia mau menyangkal di hadapannya saat penghakimannya dijalankan. Akan ada manusia katakan, oh aku tidak berbuat itu, aku tidak berbuat ini. Tetapi Tuhan katakan sudah tercatat, sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Berapa banyak dosamu, berapa banyak kesalahanmu, berapa banyak pelanggaranmu terhadap surga, terhadap aku. Itu yang Tuhan akan jawab. Jadi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati, kita harus maksudnya sikap kita itu kita harus jaga agar kita tidak bertindak semau kita tidak bertindak seenak kita terhadap orang lain, terhadap orang-orang di sekitar kita. Siapapun orang itu, mau dia orang dari mana latar belakangnya atau backgroundnya, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan orang itu dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang itu atau menghakimi orang semau kita, seenak kita, karena kita pikir kita bukan orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang telah berdosa, maksudnya telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita harus sadar mengapa Tuhan menegur kita untuk kita datang dan bertobat lewat firman-Nya. Karena Tuhan katakan kita semua adalah orang-orang berdosa yang harus diselamatkan, yang harus bertobat dan menerima keselamatan. Jadi itu sudah jelas Bapak Ibu di ayat yang pertama. Nah kita teruskan lagi ayat yang kedua. Ayat kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi Bapak Ibu sudah jelas di ayat yang kedua, kita mau bacakan lagi. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Ya, ini dikatakan atas mereka yang berbuat demikian. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus di sana pada saat itu dan juga kepada kita pada saat ini, ya, bahwa kita tahu bahwa hukuman Allah akan berlangsung secara jujur. Artinya Tuhan itu dia maha adil. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Allah yang adil. Artinya hukumannya itu akan berlangsung secara jujur. Artinya dengan keadilannya, dengan keadilan Tuhan. Jadi setiap kita yang melakukan penghakiman terhadap orang lain, lalu kita tidak melihat diri kita sendiri, padahal kita sendiri melakukan hal-hal yang sama, maka kita akan menerima hukuman itu, ya. Tuhan akan menghakimi kita sama, maksudnya dengan adil atas perbuatan kita, atas sikap kita, atas tindakan kita terhadap orang lain yang kita hakimi itu, ya. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu, kita harus bersiap-siap untuk berhati-hati atas sikap kita, tindakan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Siapapun orang itu,
orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Tetapi kita harus menjaga sikap kita dan tindakan kita. Apalagi perkataan kita. Begitu banyak saya lihat itu orang-orang yang tahu firman ya. Orang-orang yang baca firman loh, yang dengar firman. Ada di gereja saban hari Minggu. Mereka menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waduh, jingkrak. Waduh, sampai udah gak karu-karuan saya lihat. Tetapi kalau di luar itu mulutnya udah ngeri gitu loh, menakutkan itu, mulut sembarangan ngomong. Mereka hakimi orang di depan saya seenak mereka. Saya sampai ini apa saya nggak salah dengar? Kok ada orang gereja seperti ini gitu loh. Tapi mengaku percaya Tuhan Yesus, mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Tetapi kelakuannya itu luar biasa gitu. Kelakuannya tuh tidak sama dengan firman. Apa yang firman katakan itu kelakuannya is the opposite. Jadi itulah begitu banyak ya gereja seperti itu. Ini gereja bicara manusianya, bukan gedungnya. Orang pikir kalau bicara gereja tuh gedungnya, bukan. Kita bicara gereja itu manusianya, umatnya yang ada di dalam gedung itu. Itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang masih belum bertobat. Ini gereja Tuhan yang masih bermain-main dengan dosa, masih berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Ya, mereka tidak takut akan Tuhan. Artinya mereka pikir kalau mereka sudah kumpul-kumpul di tempat ibadah, di rumah ibadah, sudah cukup, mereka sudah datang ya, saban hari Minggu, saban hari Sabtu, mau hari apa saja datang. Tetapi tidak sesuai dengan kehidupan mereka di setiap hari ya. Itu di setiap hari itu kehidupannya benar-benar tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ya, jadi kalau saya lihat orang begitu, saya cuma ada Tuhan, kok bisa ya ada orang ini seperti ini. Mestinya dia itu sadar gitu loh, apa yang dia katakan ya. Saya dihakimi juga di depan orang gitu loh. Itu orang tuh saya tidak perlu sebut namanya, tetapi inilah orang-orang yang memang belum bertobat. Artinya mereka hanya mau melayani Tuhan, tetapi mereka belum mau bertobat gitu loh. Dari mereka punya keangkuhan hidup, keinginan mata, kesombongan, keegoisannya, kebebalannya ya, kekerasan hati. Ini semua orang-orang yang ada di gereja melayani Tuhan. Ada hamba Tuhan melayani Tuhan, tetapi kesombongannya tuh minta ampun. Tetapi saya bilang, Tuhan, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar apa yang mereka buat di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan bawa mereka untuk datang kembali dan bertobat agar mereka tidak binasa. Hanya itu doa saya. Saya hanya bisa berdoa untuk mereka karena saya sendiri tidak bisa menghakimi gitu. Saya tidak boleh menghakimi mereka karena mereka tidak sadar apa yang mereka buat gitu. Tetapi ya karena saya dihakimi di depan orang itu, saya cuma berdoa saja. Saya bilang biar Tuhan saja yang menjadi hakim bagi kita ya, karena penghakiman memang itu adalah hak Tuhan, bukan kita. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan kita ya. Jadi kita tidak boleh mengambil hak Tuhan. Itu adalah hak Tuhan, pembalasan. Kita serahkan saja orang itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Tuhan yang akan menegur dia. Begitu banyak cara Tuhan mau menegur orang, menegur kita, untuk menyadarkan kita, menyadarkan manusia supaya mereka bertobat, supaya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi dikatakan di ayat yang kedua, kita mau bacakan lagi satu kali lagi ayat yang kedua. Ayat kedua. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur ya Bapak Ibu. Atas mereka yang berbuat demikian. Jadi Bapak Ibu sudah jelas di ayat yang kedua dikatakan di sana ya, tetapi hukuman Allah berlangsung secara jujur kepada mereka, bagi mereka yang melakukan hal itu. Artinya kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu, karena hukuman Allah itu tersedia. Ada hukuman Allah. Orang pikir, oh kita sudah terima Tuhan Yesus Kristus, sudah tidak ada hukuman untuk kita gitu. Iya, kalau kita sudah bertobat, of course tidak ada hukuman lagi. Asal kita bertobat dari dosa-dosa kita ya, kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Pelanggaran itu artinya
kita melanggar hukum Allah. Itu artinya pelanggaran. Jadi kita mau bertobat, maka kita pasti tidak akan menerima hukuman Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita boleh mengerti dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ya. Nah, kita teruskan lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, dan engkau hai manusia, Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah, kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Dan engkau hai manusia, Dan engkau hai manusia, dikatakan di sana, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Jadi Bapak Ibu, dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, hai manusia, engkau yang menghakimi orang, ya, bacakan lagi. engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Jadi bagi kita yang menghakimi orang yang berbuat demikian, yang berbuat dosa atau berbuat apapun, lalu sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, ya Bapak Ibu. Jadi dikatakan di sana di ayat yang ketiga bahwa ya kita yang menghakimi orang, kita yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan kita sendiri melakukan hal yang demikian juga. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia berikan gambaran dan perumpamaan tentang penghukuman Allah. Ya, bagaimana penghukuman Allah itu yang akan dinyatakan pada kedatangan Tuhan nanti, ya, untuk yang kedua kalinya. Jadi dikatakan di sana bahwa di ayat yang ketiga, kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi adakah kita pikir kita akan terlepas dari hukuman Allah dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di hadapan Tuhan dengan tindakan kita, sikap kita? Apakah kita pikir kita akan luput dari hukumannya? Tidak demikian, Bapak Ibu. Lalu ayat ketiga masih terus, ayat ketiga Udah selesai. belum. Ayat ketiga tadi tidak luput, kamu tidak akan luput dari hukuman Allah. Lalu Udah. enggak, belum. Ketiga, enggak, belum. Ketiga, Engkau hai manusia, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi Bapak Ibu, adakah kita sangka atau kita pikirkan bahwa kita akan luput dari hukuman Tuhan, dari hukuman Allah kalau kita melakukan hal-hal seperti itu? Artinya kita menghakimi orang lain semau kita, seenak kita. Apakah kita akan luput dari hukuman Allah? Sama sekali tidak, ya Bapak Ibu, karena kita menghakimi orang lain itu kita sendiri melakukan hal yang sama. Apa yang orang lain itu lakukan, kita juga sudah melakukan hal-hal yang demikian. Tapi kita tidak sadari karena kita merasa kita orang benar, kita merasa kita bukan orang berdosa, kita merasa kita orang suci. Oleh sebab itu kita tidak ingat apa yang kita buat di hadapan Tuhan, ya. Sedangkan Tuhan itu menghitung semuanya, Tuhan melihat, Dia menyaksikan apa yang kita buat. Nah, lalu ayat yang ketiga, ya, sekarang teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Ini dikatakan di sana, kita bacakan lagi. Oke. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaannya, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Bapak Ibu, dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, ya, apakah kita mau menganggap sepi
kemurahan Tuhan, ya, kesabarannya, ya, maksudnya begitu Tuhan itu sudah begitu baik terhadap kita. Apakah kita mau anggap sepi atau maksudnya digambarkan oleh Rasul Paulus, apakah kita mau maksudnya kita tidak mau memperdulikan atas kelapangan hatinya, atas kesabarannya, kemurahannya. Tuhan yang sudah begitu murah hati, dia penuh dengan belas kasihan, kemurahannya, kebaikannya terhadap kita, Bapak Ibu. Apakah kita mau menganggap sepi semua itu, atau kita tidak mau menghiraukan, atau kita tidak mau memperdulikan semua kebaikan Tuhan itu? Dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, ya. Sedangkan kita harus menghargai, justru kita harus menghargai dan menghormati setiap kebaikan Tuhan, kemurahannya, kelapangan hatinya, kesabarannya, belas kasihannya, ya. Itu semua adalah kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kita harus menghormati dan menghargai, to appreciate atas semua kemurahan Tuhan, kebaikannya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita anggap sepi, ya, kebaikan Tuhan itu, kemurahannya. Tuhan itu begitu murah hati, dia begitu baik, dia sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kita. Jadi kita harus tetap ingat atas kebaikan Tuhan, ya, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kita semua, terhadap kita semua. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut, ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bacakan lagi ayat yang tadi dikatakan, ya, di mana itu sebenarnya Tuhan, kemurahan Tuhan itu Bapak Ibu untuk menuntun kita kepada pertobatan. Artinya oleh sebab itu jangan kita menganggap sepi kemurahan Tuhan, kelapangan hatinya, kesabarannya, belas kasihannya, kebaikannya, anugerahnya. Itu semua adalah kemurahan hati, ya, Tuhan, ya, untuk membawa kita kepada pertobatan. Artinya dia mau menuntun kita kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Itu yang diartikan oleh Rasul Paulus, yang diberikan gambaran oleh Rasul Paulus untuk Tuhan Yesus mau membawa kita kepada pertobatan. Dia, kemurahan hati Tuhan itu artinya untuk menyadarkan kita, untuk menuntun kita, membawa kita kembali kepada pertobatan, kembali kepada Tuhan, menerima keselamatannya. Lalu dikatakan lagi ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu jadi karena kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pada hari waktu, bacakan terus, continue di ayat yang kelima, menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan pada hari waktu, bacakan pelan-pelan, pada hari waktu mana murka dan hukum Allah pada hari waktu mana hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, ya, pada hari di mana hukuman Allah akan dinyatakan. Nah, kita bacakan lagi, coba dari pertama ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Artinya dikatakan di sana, oleh karena kekerasan hati kita, Bapak Ibu, yang tidak mau bertobat, lalu engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi kita menimbun murka atas diri kita sendiri karena kita mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Dikatakan di ayat yang kelima. Jadi kita menimbun murka
Allah itu terhadap diri kita sendiri karena tidak mau bertobat, Bapak Ibu ya. Kita masih mau hidup semau kita, hidup sembrono, hidup seenak kita ya, hidup dalam dosa, kompromi dengan dosa, kejahatan, kenajisan, semua itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita yang mengeraskan hati karena kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat, maka kita menimbun murka Allah terhadap diri kita sendiri. Lalu pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah pada hari waktu mana murka Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi pada hari mana murka Allah yang adil yang akan dinyatakan nanti, dan murka Allah dan hukuman Allah yang adil yang akan dinyatakan nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang kelima, di mana kita maksudnya kalau kita mengeraskan hati kita dan kita tidak mau bertobat, maka hukuman Allah itu akan menimpa kita. Kita menimbun murka Allah terhadap diri kita sendiri karena kita yang tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ya, artinya karena kekerasan hati kita sendiri. Makanya kita harus, maksudnya hati kita harus dilembutkan. Kita harus lembutkan hati kita agar kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau datang bertobat kembali kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa kita agar hukuman Allah, murka Allah tidak jatuh ke atas kita. Ya, jadi itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Lalu maka hukuman Allah nanti yang adil itu akan dinyatakan ya. Jadi hukuman Allah yang adil itu akan dinyatakan nanti pada hari kedatangannya yang kedua kali ya Bapak Ibu, yang kedua kalinya. Jadi kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Kita harus jaga kehidupan kita. Kita harus jaga sikap kita, tindakan kita. Jangan kita berlaku tidak adil karena Tuhan itu maha adil. Dia begitu adil. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan keadilannya ya Bapak Ibu, dengan hukumannya sangat berlaku dan terus berlaku sampai Tuhan kembali. Jadi kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bacakan lagi ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan itu yang begitu adil, yang maha adil. Dia akan membalaskan setiap perbuatan orang menurut perbuatannya. Setiap perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan yang akan membalaskannya. Ya, dikatakan di ayat yang ke-6, dikatakan di sana oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan yang akan membalaskan setiap perbuatan kita menurut perbuatan kita. Artinya setiap perbuatan orang menurut perbuatannya. Jadi pembalasan itu adalah hak Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah hak Tuhan. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang maha adil. Kita tidak bisa menjadi hakim atas orang lain. Ya, karena Tuhan adalah hakim atas kita semua. Dia adalah hakim di atas segala hakim, di atas setiap umat manusia. Ya, jadi kita tidak boleh menjadi hakim terhadap orang lain atau sesama kita. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang maha adil, yang akan membalaskan setiap perbuatan orang menurut perbuatannya. Artinya setiap kejahatan orang, setiap kejahatan manusia, ya, Tuhan yang akan membalaskan menurut perbuatan kita. Artinya ingat Bapak Ibu, ada pembalasan, ada penghukuman, ada hukum Allah yang akan dinyatakan nanti. Di dalam firman-Nya sudah dikatakan tadi bahwa ada hukum Allah yang akan dinyatakan nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya, ya, dan ada penghakiman yang Tuhan akan jalani, akan lakukan bagi kita umat manusia yang masih belum bertobat dan
tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima penghukuman itu. Kita akan menerima penghakiman, penghukuman yang dari Tuhan. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga dengan kehidupan kita. Kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita, dengan tindakan kita, dengan sikap kita, dengan perkataan kita, ya, karena perkataan kita itu selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, yang menjatuhkan orang lain. Ya, kita pikir kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata seperti itu, kita adalah orang yang benar, kita adalah orang yang suci, kita adalah orang yang kudus di hadapan Allah. Padahal kita semua sudah terlibat dalam kesalahan, sudah terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran, yaitu kita semua sudah melanggar hukum Allah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita semua sudah terlibat di dalam dosa-dosa itu. Kita sudah terlibat di dalam setiap pelanggaran, setiap dosa-dosa, setiap kesalahan yang sudah dilakukan oleh umat manusia. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setiap manusia adalah orang-orang berdosa. Maka kita harus sadarkan itu, kita harus sadari tentang semua itu, mengenai orang-orang berdosa, agar kita tidak menjadi angkuh dan sombong, dan kita tidak akan menghakimi orang lain, karena kita menyadari bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa yang harus dihukum oleh Tuhan, yang harus menerima punishment dari Tuhan. Itu kita sebenarnya harus dibinasakan oleh Tuhan, oleh karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, terhadap surga. Maka kita sebenarnya patut untuk dihukum, kita patut untuk dibinasakan, kita patut untuk dibuang ke api belerang, ke neraka yang kekal, oleh karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Ya, tetapi Tuhan yang sudah memberikan kita kemurahannya, lapang hatinya, ya, kesabarannya, kebaikannya, maksudnya belas kasihannya, anugerahnya, itulah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita semua boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita semua boleh menerima keselamatan itu karena Tuhan yang sudah memberikan kita anugerahnya, kasih karunia-Nya, kasih anugerahnya, kebaikannya, kemurahannya, kelapangan hatinya, kesabarannya. Itulah kemurahan Tuhan, itulah kasih Tuhan, itulah keselamatannya, itulah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu anugerah keselamatan. Jadi Bapak Ibu, lewat ayat-ayat ini biarlah kita semua boleh belajar, dan kita semua boleh diajar oleh Tuhan bahwa kita semua perlu belajar dan harus tetap belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi Alkitab ini adalah Allah sendiri yang sudah membuat Alkitab ini, yang sudah membuat setiap kebenaran firman Tuhan, setiap ayat-ayat, setiap kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ini, setiap kebenaran itu yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Dia datang sebagai manusia, Dia datang sebagai firman itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman itu sendiri, dan Dia adalah jalan, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jadi setiap kebenaran firman pada hari ini menggambarkan tentang hukum Allah yang akan dinyatakan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi kalau kita mau bebas dari hukuman Allah, Bapak Ibu, biarlah kita semua boleh hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kita semua boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua boleh hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai kita terlibat, atau maksudnya jangan sampai hukum Allah
jatuh ke atas kita. Kita harus menjaga kehidupan kita, sikap kita dan tindakan kita di setiap hari sampai Tuhan kembali. Jadi belajarlah dan tetap belajar dan tetap mengikuti dan menjalankan setiap nasihat firman Tuhan. Amin. Karena itu adalah makanan kita di setiap hari. Makanan rohani kita di setiap hari adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menolong kita, menuntun kita, dan memberkati kita semua. Amin, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi makanan rohani kami di setiap hari dan boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami dan juga menegur kami Bapa dan mengajar kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepadamu sampai Tuhan kembali. Dan biarlah nama kami semua boleh tertulis di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa terus setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan adalah Allah yang masih mendengarkan doa dan menjawab doa. Terima kasih Bapa, Tuhan akan menjawab doa kami menurut kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu dan terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami serahkan terus keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan Bapa. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada mereka untuk membawa mereka kembali ke pangkuan, membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh menerima Engkau, mereka boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan Bapa setiap pemerintah, para leader negara, bangsa dan negara-Mu. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan yang pimpin mereka, dan Tuhan yang bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan, bertobat, agar mereka boleh diselamatkan, dan Tuhan pimpin mereka untuk menjalankan tugas-tugas mereka di setiap hari, agar mereka tidak merusak bumi ini dengan nuklir. Terima kasih Bapa. Kami menserahkan Bapa setiap orang-orang anak-anak yang sakit di rumah-rumah sakit, setiap orang-orang yang sakit Bapa. Kami serahkan semua keluarga-keluarga yang sakit, keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Setiap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, bangsa-bangsa yang belum diselamatkan, kami serahkan mereka Bapa. Biarlah Tuhan yang mau mengampuni mereka dan membawa mereka untuk bertobat dan datang kepada Tuhan, agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini, di hari Minggu yang indah ini kami boleh datang beribadah dan berbakti kepada Tuhan dan bersekutu dengan Engkau. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan terus cuaca di setiap hari Bapa. Begitu banyak Bapa bencana-bencana alam yang terjadi di seluruh dunia Bapa, tetapi Tuhan yang masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada, baik itu musibah, bencana alam, cuaca buruk, peperangan yang ada, virus-virus, sakit, penyakit, kejahatan manusia, kejahatan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, earthquake, tsunami, landslide, flood, hujan es, angin, topan, badai, thunderstorm, bushfire, high temperature, heat wave, kecelakaan, mara bahaya, malapetaka, cyclone, tornado, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Engkaulah pencipta alam semesta. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami berserahkan Bapa
Setiap cuaca yang silih berganti, setiap musim cuaca Bapa ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang masih memegang kontrol. Bapa, terima kasih kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, yang kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Bapa, kami juga menserahkan gereja-gereja yang belum bertobat, gereja-gereja yang masih bermain-main dan berkompromi dengan dosa dan kejahatan dan berhala-berhala. Tuhan, bawa mereka untuk bertobat. Hamba-hamba-Mu Bapa yang masih bermain-main dan berkompromi dengan dosa dan kejahatan dan berhala-berhala. Tuhan, bawa mereka semua untuk bertobat agar mereka tidak binasa. Terima kasih Bapa, serahkan juga bangsa-bangsa di 5 benua. Tuhan, bawa bangsa-bangsa untuk bertobat agar mereka tidak binasa. Bapa, kami juga menserahkan keluarga-keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan juga membawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan, dan Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa, kami menserahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini, dan kita akan angkat pujian untuk mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. How great thou art. You are so great, Lord. You are so great, Lord. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Have a blessed day, everyone. Have a blessed Sunday. Have an awesome day. And have a blessed birthday to Rina. Praise God. May God bless you, and God will give you more and more birthdays. Praise God. Have a blessed birthday. Praise God. Hallelujah.